Aku mau mulai dari Instagram Mas Bobot. Tadi posting preview tentang kegiatan panen pertamanya kebun Salamun ya. Iya. Nah, ada yang tanya, loh, itu Mas Bobot ya? Mas Bobot ini yang punya pakcoy ta? Bukannya Bapak yang punya setup itu katanya. Nah, sama di Salamun Farm, kebun Salamun ini sebagai apa sih, Sahabat? Gini. Jadi nek kebun Salamun itu kan usaha bareng-bareng. Usaha bareng-bareng dalam artian dikerjakan bersama-sama. Nah, kebetulan memang kita mencoba membuka banyak peluang, terutama di wilayah kewirausahaan dan pemberdayaan. Salah satunya melalui tanam sayur secara hidroponik ini. Nah, jadi kebetulan kalau saya di sini dipasrai masalah vegetasi karena memang di kebun Salamun ini ya kadang nyebutnya kebun Salamun atau Salamun Farm gitu ya. Tapi saya lebih suka kebun Salamun. Ya, kebun Salamun ini ada peternakan kelanceng ya yang pertama, kemudian yang kedua hidroponik. Yang ketiga kita juga kemarin mengadakan beberapa kali pelatihan tentang pembuatan tempe. Tempe, ya, jadi tapi kembali lagi ke tugas saya di sini adalah bagian vegetasi. Jadi yang ngurus tentang bunga, yang ngurus tentang tanaman, saya dipasrai untuk mengerjakan itu. Karena utamanya di kebun kelanceng itu kaitannya sama vegetasi itu ya. Ya, vegetasi. Ini kalau Salamun Farm kan utamanya kebun kelanceng itu kan. Ya, jadi memang satu kunci keberhasilan dari peternak kelanceng itu adalah ketersediaan makanan yang kita dapatkan dari vegetasi, ya bisa dari bunga, dari tanaman non bunga juga ada. Itu memang harus benar-benar tercukupi. Jadi kita nanam banyak bunga. Terutama yang bunga yang menghasilkan bunga, bukan bunga daun ya. Apalagi bunga desa ya. Bunga bank apalagi. Bunga bank. Jadi untuk menjamin itu ya kita terus menanam, merawat juga mengusahakan bagaimana bunga yang kita tanam itu bisa produktif berbunga. Karena memang itu yang menjadi makanan pokok atau utama dari kelanceng ini, lebah kelanceng ini ya. Iya. Berarti posisi penting lah ini. Penjaga kelangsungan hidupnya kelanceng. Ya. Jadi semua yang di sini memegang peranan penting karena memang tidak ada one man show di sini. Jadi kita kerja bareng. Cuma memang tugasnya kita bagi. Jadi nggak ada yang kemudian lebih dominan. Semuanya menjadi bagian salah satu orang saja tidak, tapi bagian-bagian itu dibagi menjadi beberapa orang. Terus kalau yang kita kerjakan saat ini mungkin hidroponik memang saya bareng sama Mas Yoyo. Saya terus terang newbie ya, masih baru banget. Tahunya pun hanya dari referensi membaca ya. Tapi memang kalau praktek langsung baru kemarin, 1 bulan kemarin. Dan alhamdulillah sudah panen juga. Dan ini tanam yang kedua untuk 1 bulan ke depan. Harapannya sih potensi-potensi yang ada ini bisa kita coba, yang kemudian juga nanti bisa kita tularkan. Nggak muluk-muluk sih kalau kita ngomong tentang berapa hasil yang kita dapatkan misalnya dari hidroponik ini, kita belum ngomong ke situ. Orientasinya adalah bagaimana kemudian kita menggali dulu potensi itu, mengangkat potensi itu biar juga nanti bisa ditangkap oleh mungkin masyarakat yang ada di sekitar. Gitu. Oh iya, kemarin juga sudah langsung dapat respon bagus ya hasil panennya. Langsung sold out sampai nggak kumanan. Iya. Ya kalau memang untuk seperti urban farming ini kita memang masih pada skala hobi ya. Iya. Dalam artian memang kalau skala hobi itu memang kapasitas produksi kita masih kecil. Beda lagi kalau kemudian kita sudah sampai ke taraf produksi, nah itu memang lebih banyak lagi hasil yang didapatkan. Namun dari tanam yang pertama kemarin
alhamdulillah juga langsung bisa direspon dengan pasar. Ya, memang pasarnya belum sampai kayak kita jualan sayur di kampung gitu ya. Yang semua orang bisa kemudian beli, tertarik gitu kan. Karena mungkin dianggapnya hidroponik ini mungkin mahal. Ya, harganya lebih tinggi gitu kan. Tapi memang secara uang mungkin kalau kita beli sayur biasa mungkin 1.000 dapat. Tapi kalau memang hidroponik mungkin kita harus mengeluarkan 3.000 atau lebih gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan proses yang kita jalankan, memang kita tidak menggunakan pestisida sama sekali. Jadi ada guyonan di antara kami ini. Jadi saya ini bagian patroli ular gitu ya. Karena memang kita menghindari menggunakan pestisida, meskipun itu diperbolehkan pada level atau taraf yang memang diperbolehkan. Hidroponik gitu ya? Iya, hidroponik itu tetap bisa gitu. Tapi memang kita sebisa mungkin menghindari karena memang skala kita juga masih kecil dan bisa ditangani secara manual. Jadi tanpa menggunakan pestisida kimia pun insya Allah masih bisa teratasi ketika mungkin ada hama ulat atau semacamnya. Namun di angan-angan kami itu bagaimana kemudian bisa menggunakan lebih banyak potensi non kimia yang bisa kita gunakan, termasuk penggunaan pestisida alami ya. Jadi kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa pegiat petani ya yang memang benar-benar menggunakan pertanian organik yang tidak menggunakan obat-obatan kimia. Itu kan memang ada jenis-jenis pohon dan buah yang memang bisa mengusir hama yang nanti diproses kemudian bisa kita aplikasikan untuk menangkal gangguan atau dari hama tersebut. Cuma ya lagi-lagi karena memang kita belajarnya sambil berjalan. Ya, learning by doing ya. Learning by doing. Jadi ya gitu agak-agak susah. Tapi menurut kami experience is the best teacher ya. Jadi pengalaman, mengalami langsung, melakukan langsung itu guru yang terbaik. Gitu. Ya, sudah melakukan lah, bukan lagi di taraf angan-angan. Ya. Kalau tadi ya memang rata-rata kepikir gitu. Kalau ini sifatnya organik itu pasti harga mahal gitu Mas. Emang bener gitu ya? Kalau dibandingkan di pasaran kayak misalnya pokcoy kemarin, apa memang lebih mahal sih dibandingkan kalau di luar? Dibanding dengan sayuran yang ditanam dengan cara konvensional di tanah atau di sawah gitu ya, memang harganya dari hidroponik ini memang agak lebih mahal. Tapi ketika kemudian dibandingkan dengan health issue ya, permasalahan terkait dengan kesehatan, saya yakin memang kita bisa lebih menjadikan bahan pangan yang memang lebih aman ya dari zat kimia atau semacamnya. Jadi ketika kemudian apakah itu menjadi lebih mahal, ya relatif saja karena kita juga memberikan benefit lain ya di samping sekedar bukan hanya sekedar sayur ya, tapi kemudian juga ada isu kesehatan yang ingin kita coba angkat bahwa ini adalah bahan pangan yang memang betul-betul sehat karena kita tidak menggunakan bahan kimia. Sementara mungkin kebanyakan secara umum pertanian yang sayur masih menggunakan pupuk kimia, kemudian menggunakan pestisida untuk penangkalan hama, yang otomatis residunya juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk hilang. Nah, apakah itu kemudian lebih baik atau lebih jelek, saya nggak mau terjebak untuk memberikan judgement di situ. Tapi paling nggak kita mencoba menawarkan alternatif yang memang ini betul-betul healthy ya, betul-betul sehat. Yang kita kerjakan sendiri, meskipun juga ngomong kualitas kita juga masih belajar ya. Jadi saya harapkan juga nanti itu bisa meningkatkan kualitas produksi kita.